welcome to my channel. Balik lagi di video aku di Mutia Malahayati. Di video kali ini aku mau sharing skincare. Jadi aku ini udah lumayan bekas-bekas jerawatnya aja nih sekarang, karena aku emang lagi acne fighter banget sebelum-sebelumnya. Aku juga ada video sharing acne fighter, kenapa aku jerawatan. Kalian bisa lihat kalau misalnya kalian mau, bisa kalian tonton. Nah, jadi di sini nih udah mendingan banget dan banyak banget yang nanya aku di Instagram, DM aku apa skincare-nya bisa sampai bebas dari jerawat. Nah, sekarang ini emang kelihatannya tuh kayak masih ada jerawat sedikit-sedikit. Sebenarnya itu lebih ke bekas jerawatnya aja sih. Kalau untuk jerawatnya sendiri ada paling, tapi nggak terlalu banyak seperti sebelumnya. Nah, karena banyak banget yang emang pengen tahu spill skincare aku gimana, jadi aku akan spill di video ini aja di YouTube. Karena akan panjang banget, karena aku juga mau kasih taunya tuh lengkap dari mulai pertama aku pakai apa aja, dari face washnya, serumnya, terus ke maskernya juga, terus ini tuh skincare malam dan skincare pagi. Jadi emang bener-bener lengkap di video ini. So, yang pertama banget, ini aku mau spill skincare pagi dulu ya. Jadi yang pertama banget tuh aku pakai face wash. Face washnya itu aku pakai dari Himalaya. Ini aku suka banget sama face wash ini karena nggak bikin kulit kering. Karena kalau lagi jerawat itu, kalau misalkan kulit kering tuh kayak sakit gitu loh. Terus aku tuh pernah sampai merah-merah gitu saking keringnya kulit. Nah, jadi aku cari yang emang nggak bikin kulit kering dan pH-nya itu bagus untuk kulit. Jadi nggak bikin kulit jadi tambah rusak gitu loh. Nah, ini tuh dari Himalaya. Aku pakai ini udah lama juga, udah dari awal jerawatan. Sebenarnya pakai ini, cuman sempat ganti JF Sulfur. Cuma aku ngerasa kurang cocok aja, jadi aku balik lagi ke Himalaya ini. Nah, saat pas cuci muka, aku nggak langsung bilas. Jadi aku tuh pernah dapat sharing info dari TikTok gitu, dokter luar. Dia itu kasih tahu kalau misalnya kita cuci muka tuh jangan langsung dibilas, jadi minimal 10 detik kita diemin dulu, atau dia bisa bilang nyanyi happy birthday, kayak happy birthday to you gitu. Jadi kayak diemin dulu sampai dia busa-busanya tuh kayak apa ya, kayak jadi tuh biar mungkin ngebersihin gitu. Itu sekitar 10 detik kan, aku diemin dulu. Kadang aku kayak nyanyi gitu dalam hati, jadi kayak buat timingnya gitu, timernya. Nah, setelah itu baru aku bilas dengan air biasa aja. Setelah bilas udah bersih, aku nggak pakai handuk untuk lapnya. Jadi aku pakai tisu aja, dan pakai tisunya itu juga jangan diuak-uak gitu, di tap-tap aja ke muka. Jadi sampai bener-bener airnya tuh udah bersih gitu. Karena air di rumah aku tuh airnya kurang bagus gitu, airnya yang bisa kuning gitu. Jadi kalau misalkan air kalian di rumah kalian bagus, misalnya kayak air daerah pegunungan gitu kan bagus tuh, itu bisa banget kalau kalian nggak mau dilap, jadi cuma di tap-tap aja sampai kering sendiri. Itu bagus sebenarnya buat ngelembapin juga. Cuman karena air di rumah aku kurang bagus, jadi otomatis harus aku lap. Nah, setelah aku lap, aku step selanjutnya itu pakai toner. Toner yang aku pakai itu, aku lagi pakai yang Agnes ini udah sekitar sebulanan. Jadi sebelumnya aku pakai toner, aku sebelumnya malah nggak pakai toner. Dan setelah udah mulai jerawatan, aku pakai toner Sari Ayu yang mawar. Nah, setelah itu aku ganti lagi toner yang dari Emina, yang toner acne juga. Setelah habis, waktu itu aku cari toner untuk jerawat, aku nemu toner ini, dan ini tuh toner oil control. Jadi biar minyak-minyak wajah kita nggak berlebih gitu. Dan ini juga bikin sesuai pH gitu. Nah, cara pakai tonernya sebelumnya aku tuh pakainya pakai kapas, toner itu di kapas gitu. Tapi setelah aku dapat sharing juga dari Dr. Z di TikTok, tuh aku baca salah satu sharingnya dia, jangan pakai kapas biar hasilnya maksimal, dan juga produknya juga banyak kebuang kalau pakai kapas gitu. Jadi kadang kalau misalkan aku cuman abis cuci muka gitu, aku cuman taruh aja ke tangan, setelah itu aku usap gitu, aku tap-tapin aja ke muka. Nah, kalau misalkan pakai kapas itu ketika setelah habis pakai masker. Jadi memastikan biar sisa-sisa maskernya itu nggak ada lagi gitu, jadi bener-bener bersih. Nah, itu pakainya toner di kapas gitu, baru pakai kapas. Jadi kalau misalkan pakai toner biasa aja, kalau aku mau pakai skincare, aku nggak pakai kapas lagi.
Nextnya aku setelah pakai toner dan itu udah bener-bener kering, aku langsung lanjut ke serum ini, serum Zelota. Nah ini tuh serum yang bisa bikin glowing sih menurut aku, karena emang dia klaimnya auto glowing saat pemakaian pertama. Nah ini serumnya aku suka banget, ini udah botol kedua aku. Nah ini juga udah mau habis. Ini aku udah punya stoknya. Pokoknya kalau aku suka sama suatu produk pasti aku bakal pakai setia sama produk itu aja gitu. Karena kan harus konsisten juga untuk mengetahui satu produk itu bagus apa enggak di kita, cocok apa enggaknya itu minimal tuh sebulan gitu, itu minimal ya. Tapi menurut aku ini emang bagus karena emang dia bikin glowing dan dia juga ada kandungan niacinamide dan ada centella aceta juga, jadi untuk jerawat bagus. Nah kalau untuk jerawat mungkin dia emang sedikit membantu karena ada centellanya, dan aku emang konsennya sekarang untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat, jadi aku pakai yang banyak kandungan niacinamide-nya. Jadi ini Zelota ini gunanya aku pakai ini tuh biar emang buat fokusin ke dark spotnya gitu. Jadi aku pakai Zelota ini cuman di tap-tap aja, pakainya sekitar 2-4 tetes. Setelah itu di tap-tap ke muka aja gitu. Nextnya setelah udah kering di wajah, ini emang bener-bener cepetnya ngeresap juga. Nah setelah itu aku udah tunggu 2 menitan, pokoknya semenit hingga 2 menit. Aku lanjut lagi pakai serum dari White Lab. Ini tea tree dan niacinamide. Nah ini lagi-lagi ada niacinamide-nya, karena niacinamide itu bagus juga untuk jerawat dan bekas jerawat. Dan ada tea tree-nya juga ya untuk jerawat ya. Ini aku pakai juga pakai sekitar 2-4 tetes aja. Nah kenapa tadi aku pakai yang Zelota dulu, karena Zelota itu lebih cair daripada yang White Lab ini. Kalau White Lab ini teksturnya agak mengental, lebih kental gitu. Jadi aku pakainya itu step-step urutannya dari yang cair sampai yang ke kental. Nah setelah pakai White Lab ini aku juga pakai sama di tap-tap aja. Aku lanjut pakai obat jerawat dari dokter. Ini bukan dari dokter, maksudnya bukan racikan ya. Ini resep dari dokter. Aku belinya di apotik. Jadi ini Erimet ini aku pakai ke bagian-bagian yang ada jerawatnya aja. Nah, terus ada juga kayak misalkan kayak jerawat mau numbuh tuh kayak komedo putih gitu loh. Komedo-komedo kecil-kecil, aku biasanya juga pakai ini untuk ngilangin komedonya. Aku pakai ini tuh aku olesin kalau misalkan ada jerawatnya aja. Kalau di bagian yang nggak berjerawat aku nggak olesin. Nah, itu juga setelah pemakaian sekitar 5 menit setelah pemakaian serum baru pakai ini. Nah nextnya ini untuk yang di pagi hari ya, aku langsung pakai ke day creamnya itu dari Namira. Ini SPF-nya 30. Nah sunscreen ini tuh penting banget. Aku pakai sunscreen ini sekitar 2 kali sehari. Karena kenapa? Karena emang kita perlu banget yang namanya re-apply sunscreen. Jadi kalau misalkan aku biasanya re-apply itu setelah sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur, jadi sekitar jam 1-an. Nah sebelum wudhu itu aku cuci muka pakai face wash dari Himalaya ini. Jadi aku cuci muka itu total sehari 3 kali. Kenapa sehari 3 kali? Nah itu karena saran dari dokter kulit yang aku konsul itu. Dia bilang kalau misalkan pakai obat jerawat ini kan sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, sama malam. Nah kalau misalnya pas mau pakai obat jerawat lagi harus bener-bener keadaan bersih kan mukanya. Jadi dia nyaranin siang itu cuci mukanya pakai face wash gitu. Nah, yang penting sih sebenarnya kalau misalnya pakai cuci muka sering-sering kan tuh bikin kulit kering ya. Yang penting sih face washnya juga jangan yang bikin kulit kering, karena Himalaya ini nggak bikin kulit aku kering. Jadi aku pakai lagi pas siangnya. Setelah itu juga aku kan pakai pelembab lagi kan, pakai sunscreen ini. Sunscreen ini Namira ini emang ngelembapin gitu, jadi nggak bikin kulit kalian kering. Tapi kalau misalkan case-nya dimana benar-benar kulit aku kering banget, karena kan aku setiap hari tuh di ruangan ber-AC gitu ya. Jadi kalau misalkan kulitnya kering banget, aku pakai argan oil ini. Jadi argan oil ini aku pakai cuman sekitar 2-3 tetes aja. Setelah itu aku balurin aja ke muka di tap-tap gitu. Nah setelah itu baru aku pakai ininya lagi, Erimet-nya. Ini obat krim jerawat yang ada jerawatnya. Nah pokoknya jaraknya itu sekitar dari skincare ke skincare lain itu dari skincare oil ke moisturize gitu, terus ke ini, pokoknya itu 2 menit sampai 5 menit lah aku tunggu gitu. Jadi emang agak lama setiap aku pakai skincare, karena emang stepnya itu di timingin gitu, di timerin gitu. Nextnya untuk skincare malam,
Aku biasanya sebelum cuci muka itu aku pakai micellar water. Aku pakai micellar water dari Nivea nih. Aku pakai kapas gitu. Walaupun aku nggak pergi kemana-mana dan nggak make upan, aku tetap pakai micellar water karena untuk membersihin bekas sunscreen yang udah aku pakai dari siang. Setelah itu buat ngebersihin juga. Kadang kalau aku pakai oil gitu kayak tadi argan oil atau bio oil atau VCO, itu kan biasanya agak berminyak gitu, jadi aku lap gitu pakai ini micellar water, jadi biar lebih gampang aja pas saat ngebersihinnya dan lebih bersih gitu, double cleanser. Nah setelah itu aku baru pakai face wash lagi dari Himalaya lagi. Jadi setelah aku pakai face wash, pokoknya urutannya sama, face wash, serumnya dari Zelota, setelah itu dari White Lab serumnya. Nah nextnya aku diemin dulu kan, pokoknya jarak 5 menit. Setelah itu baru pakai ini lagi yang ada di jerawat-jerawatnya ini. Nah nextnya setelah udah pakai ini, udah ditunggu 5 menit, aku sekarang lagi pakai brightening night cream dari White Lab. Nih brightening white night cream. Jadi ini tuh krim malam gitu, untuk fokusnya kan aku karena lagi untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat ya. Nah ini karena untuk membantu mencerahkan sama melembabkan kulit. Nah karena emang kulit aku tuh kering di AC gitu kan, tidurnya di AC, jadi emang wajib banget untuk ngelembapin kulit. Nah sebelumnya aku waktu pas jerawatan itu padahal aku nggak pakai apa-apa dan itu malah bikin memperparah kulit aku. Nah setelah aku konsul ke dokter, aku pakainya waktu pas belum beli ini ya, aku pakainya tuh argan oil atau pakai VCO. Nah tapi karena aku waktu itu udah tanya ke dokter, katanya kalau misalkan kulit berjerawat sebaiknya jangan dulu pakai oil, makanya aku sekarang kalau untuk ngelembapin aja itu jarang banget pakai oil gitu. Nah kalau malam aku jadi pakai ini White Lab ini, karena ini semenjak kulit aku udah membaik, aku baru pakai ini sih. Aku udah pakai ini tuh sekitar sebulanan. Nah ini itu bagus ngelembapin sih, karena dia emang ada niacinamide-nya sama ada kolagen. Jadi niacinamide itu aku fokus banget ke skincare yang ada kandungan niacinamide-nya. Dan si sunscreen Namira ini dia juga ada niacinamide-nya, jadi membantu untuk menyamarkan noda hitam dan untuk menangkal sinar UV dari luar gitu. Walaupun kita di rumah aja wajib banget pakai sunscreen. Emang skincare yang paling wajib itu sebenarnya sunscreen. Karena apa? Karena misalkan kita nggak kemana-mana pun juga itu dari cahaya matahari dari jendela itu masuk ke rumah. Jadi walaupun nggak kemana-mana juga, aku wajib banget untuk reapply sunscreen lagi gitu. Aku aja sampai stok sunscreen Namira ini banyak banget karena emang udah merasa cocok aja sama si Namira ini, karena dia juga ada kandungan niacinamide gitu untuk menyamarkan noda-noda di wajah gitu. Nah itu kalau skincare malam aku kalau pas lagi nggak pakai masker ya. Tapi kalau pas lagi pakai masker, setelah aku pakai micellar water, pakai face wash, setelah itu baru aku pakai masker. Masker itu waktu pas pertama-tama banget jerawatan sampai di pertengahan gitu, aku cuman pakai masker dari Himalaya aja yang Nimax ini. Nah ini aku pakai masker ini udah lama, pokoknya dari awal jerawatan aku pakai masker jerawat ini. Setelah itu aku baru ngelirik-ngelirik White Lab nih. Setelah aku pakai yang serum acne-nya ini, aku beli yang Mugwort ini, Mugwort tambah Cinnamide. Pokoknya aku sekarang lagi fokus untuk ngilangin bekas jerawat, jadi pokoknya yang kandungan ada niacinamide-nya gitu. Aku suka banget sama kandungan yang ada niacinamide-nya. Nah ini juga ada green tea leaf-nya tambah cica juga, jadi bagus untuk yang kulit berjerawat. Nah jadi aku maskernya pakai ini sama pakai ini aja. Nah biasanya aku juga pakai masker, bukan masker sih, peeling serum gitu. Jadi dia pakainya juga kayak masker soalnya. Nah di ini White Lab AHA, BHA, PHA dan niacinamide. Ini tuh gunanya untuk mencerahkan gitu loh. Jadi ini tuh kayak peeling serum tapi pemakaiannya kayak masker, jadi cuma 10 menit setelah itu dibilas. Ini juga pemakaiannya nggak setiap hari, minimal itu maksimal itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Jadi ini tuh aku masker jadi kayak ini, cuman ini Mugwort, Himalaya sama peeling serum ini AHA, BHA dan PHA dari White Lab.
Jadi aku pakai 3 masker ini. Aku selama jerawatan sih sebenarnya cuma pakai ini aja ya. Ini tuh baru-baru aja pakai peeling serum ini. Dan aku juga setelah udah mendingan gini jerawatnya baru pakai sekali tuh Sheet Mask. Itu juga kayak cuman baru sekali. Kayak apa ya? Kayak ngerasa kalau pakai Sheet Mask itu kan terlalu lembab, takut aja kalau untuk jerawatan malah tambah parah karena ada beberapa yang emang gak cocok di kulit berjerawat gitu. Jadi aku pakai yang emang konsennya ke untuk jerawat. Aku percaya sama Nimax ini sih yang Himalaya. Jadi dia cepet bikin jerawat kering juga sih. Nah, kalau yang White Lab ini sama yang ini juga bagus. Nanti aku akan bikin reviewnya. Kalau untuk yang AHBH ini, kalau untuk yang Mugwort ini aku udah bikin reviewnya. Kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa cari review masker White Lab Mugwort dari White Lab ini. Nah, jadi itu skincare-nya. Kalau untuk dari dalam, waktu itu aku konsul ke dokter dan dokter sih nyaranin racikan dari dia. Cuman aku nggak mau karena apa? Karena kalau misalnya pakai krim racikan itu skincare yang udah aku beli itu udah nggak bisa dipakai sama sekali karena waktu itu aku juga baru beli skincare, jadi kayak sayang aja. Dan yang kedua itu karena katanya sih kalau misalkan pakai krim dokter itu ketergantungan gitu. Nah, aku sih lebih suka explore sendiri kulit aku nih sebenarnya cocoknya pakai produk apa, jadi aku lebih suka pakai produk-produk yang aku beli sendiri gitu, aku coba-coba. Nah, kalau untuk obat minumnya aku diresepin sama dokter juga, nggak beli di apotik. Nah, waktu itu aku dikasih merek Doxycycline kalau nggak salah, itu antibiotik gitu, dan emang pembeliannya kalau antibiotik itu harus ada resep dokternya. Jadi aku waktu itu konsul ke dokter tuh sekitar sebulanan, 2 bulan ya, pokoknya 2 minggu, nggak 2 minggu, ya sebulan lebih lah, sebulan lebih, nggak nyampe full 2 bulan. Aku minum obat itu waktu itu diresepinnya 30 kapsul dan sehari 2 kali, jadi which is itu 15 hari tambah 15 hari karena kan 2 kali konsul, jadi total itu aku sebulan minum antibiotik. Nah, sekarang aku udah berhenti minum antibiotik, aku juga udah gak terlalu jaga makanan, dan aku gitu juga diresepin sama dokter Astin Forge itu untuk antioksidan. Nah, sekarang aku juga udah gak minum lagi antioksidan itu, aku paling minum vitamin C aja, vitamin C yang 500 gram itu kadang 2 kali jadi 1000 gram. Nah, kadang aku juga minum green tea, sama aku biasanya minum Nature E gitu, vitamin E. Tapi vitamin E nya itu aku nggak sering-sering, waktu pas nggak lagi bulan puasa aku nggak sering-sering. Nah, sekarang pas lagi bulan puasa ini karena aku juga kurang asupan air dan membuat kulit aku kering karena aku tiap hari tuh emang udah full di ruangan AC aja. Nah, itu aku pakai minum Nature E itu gunanya untuk ngelembapin karena kan aku jarang minum kan kalau lagi puasa begini. Kalau misalkan lagi nggak puasa, pokoknya sama pas lagi buka puasa sama pas sahur itu minum yang banyak karena bagus juga untuk ngelembapin kulit. Pokoknya intinya perawatan dari luar harus juga perawatan dari dalam, makannya juga banyakin buah dan sayur. Tapi kadang aku juga dimana lagi emang satu hari itu lagi nggak makan buah dan sayur, jadi aku pilih ya vitamin-vitamin yang emang antioksidannya tinggi gitu kayak Astin Forge. Cuma kalau lagi pas nggak minum, pastikan makanan kalian juga asupannya mencukupi gitu loh, pokoknya gizinya untuk kulit. Dan air sih sebenarnya air mineral itu lebih penting banget sih karena untuk ngelembapin gitu. Sama yang paling penting juga sabar, konsisten, ngerawat diri sendiri itu emang perjuangan banget. Dan setelah jerawatnya hilang pun juga kita harus ekstra sabar untuk bekas-bekasnya karena bekasnya juga nggak kalah struggle-nya sama jerawatnya sendiri. Nah, itu juga benar-benar harus sabar, harus ekstra sabar karena bekas jerawat itu kalau misalnya kita pakai produk-produk yang emang aman, yang BPOM, bukan produk-produk abal-abal atau racikan dokter, emang itu bener-bener ekstra lama banget, bisa sampai 3-4 bulan untuk hasilnya. Nah, ini aja jerawat aku aja ini masih, bukan jerawat ya, maksudnya bekas jerawatnya aja tuh masih kelihatan jelas. Kalian bisa lihat di kamera ini ada bintik noda-noda hitam. Nah, itu kelihatannya kayak jerawat. Jadi orang tuh ngiranya aku masih jerawatan, padahal ini udah nggak aktif. Paling emang ada sebagian jerawat, waktu itu jerawat datang bulan di sini, tapi di sini juga udah nggak aktif nih, udah kering ini ya. Jadi tinggal bekas jerawatnya aja. Paling kayak apa ya, kecil-kecil tuh kayak komedo gitu loh. Jadi kayak, nah itu juga bisa jadi jerawat sih sebenarnya. Nah, yang paling penting sih yang udah nodul-nodul gitu, itu nodul itu jerawat yang dimana di dalam yang bener-bener susah hilang. Tapi ini udah kempes, itu yang paling penting sih menurut aku. Jadi karena apa ya, karena kalau misalnya nodul itu kan berbulan-bulan susah banget. Nah, semenjak aku konsul ke dokter minum antibiotik dan pakai obat jerawat dari Erimet ini,
ini bener-bener udah hilang banget sih di sini. Jadi aku merasa emang udah berhasil untuk ngilangin jerawat. Nah sekarang struggle-nya di bekas jerawat, makanya aku kandungan skincare-nya milih yang ada niacinamide-nya. Jadi segitu dulu video dari aku. Kalau kalian mau tanya boleh banget tanya aja di kolom komentar. Takutnya aku ada kurang share-nya, atau kalian misalnya juga masih bingung atau gimana, kalian boleh banget tanya aja di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku sempat pasti aku akan bales. Nah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like, dan jangan lupa juga di subscribe dan aktifkan bell biar kalian gak ketinggalan videoku selanjutnya. See you my next video, bye. Bye bye.